Halo sahabat Cek Faktait, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan tentunya tetap setia mendukung perkembangan sepak bola nasional maupun kawasan Asia Tenggara. Kali ini kita punya topik yang benar-benar panas dan sangat menarik untuk dibahas, karena bukan hanya menyangkut persiapan tim nasional Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga menyangkut strategi baru yang sedang dilakukan oleh negara tetangga kita, Vietnam. Ya sahabat, semua kabar terbaru datang dari media Vietnam yang melaporkan bahwa pelatih timnas Vietnam Kim Sang-si meminta Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF untuk segera mempertimbangkan menaturalisasi seorang pemain asing asal Brasil yang sudah lama berkarir di Liga Vietnam. Namanya adalah Gustavo Santos, seorang bek jangkung dengan tinggi badan 195 cm yang sudah 6 tahun terakhir bermain di berbagai klub papan atas V-League. Menariknya, dalam pemberitaan media Vietnam, langkah ini dibandingkan secara langsung dengan strategi naturalisasi yang lebih dulu dijalankan oleh Indonesia dan Malaysia. Dengan kata lain, media Vietnam sengaja menyenggol rival-rival terdekatnya di Asia Tenggara, seakan ingin mengatakan bahwa kalau Indonesia dan Malaysia gencar mendatangkan penyerang asing berkualitas, maka Vietnam juga berhak memperkuat diri dengan mendatangkan bek tangguh asal Brasil. Nah, tentu saja kabar ini mengundang banyak diskusi, karena artinya persaingan di Asia Tenggara semakin ketat, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di meja perencanaan federasi. Indonesia selama ini sering disorot karena aktif menaturalisasi pemain diaspora dari Eropa. Malaysia juga menambah kekuatan dengan beberapa pemain asing, dan kini Vietnam mulai masuk ke ring yang sama. Pertanyaannya, bagaimana detail situasi ini? Siapa sebenarnya Gustavo Santos? Apakah naturalisasi ini akan berhasil? Dan bagaimana dampaknya terhadap persaingan Vietnam, Indonesia, dan Malaysia? Yuk kita bahas secara lengkap. Profil Gustavo Santos pertama-tama. Mari kita kenalan lebih dekat dengan sosok yang sedang jati buah bibir di Vietnam ini. Gustavo Santos adalah seorang bek tengah asal Brasil yang lahir pada tahun ke-1995. Itu artinya saat ini usianya 30 tahun. Sebuah usia yang relatif matang untuk seorang pemain bertahan. Dengan tinggi badan mencapai 195 cm, Gustavo jelas memiliki keunggulan fisik yang luar biasa, terutama dalam duel udara. Selama 6 tahun terakhir, ia berkarir di Vietnam dan memperkuat sejumlah klub ternama. Catatan klub yang pernah ia bela antara lain The Con Vietel, Saigon FC, SLNA, dan Quang Ninh, dan Dong Atan Han. Saat ini, ia terdaftar sebagai pemain asing di Da Nang FC untuk kompetisi V-League musim 202 Mei tahun 2026. Rekam jejak Gustavo di V-League cukup mentereng. Bersama Ten Hag, ia berhasil meraih 2 gelar bergengsi pada tahun 2023, yaitu Piala Supernasional dan Piala Nasional Vietnam. Selain itu, ia juga dikenal sebagai bek asing dengan performa konsisten, bahkan beberapa kali dianggap sebagai salah satu yang terbaik di posisinya. Menariknya lagi, meski berposisi utama sebagai bek tengah, Gustavo juga punya fleksibilitas tinggi. Dalam beberapa kesempatan, ia pernah dimainkan sebagai gelandang bertahan karena punya kemampuan membaca permainan, mengatur tempo, dan mendistribusikan bola dengan baik. Ini jarang dimiliki oleh pemain dengan postur besar seperti dirinya. Usulan naturalisasi menurut laporan yang beredar, ide untuk menaturalisasi Gustavo Santos datang langsung dari pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-si. Ia melihat bahwa lini belakang Vietnam masih memiliki kelemahan, terutama ketika menghadapi tim-tim dengan penyerang berpostur tinggi. Karena itu, kehadiran Gustavo dianggap akan memberikan stabilitas ekstra, sekaligus menghadirkan sosok pemimpin di jantung pertahanan. Kim Sang-si menilai bahwa naturalisasi ini sangat mendesak. Apalagi, dalam beberapa pertandingan terakhir, Vietnam sering kesulitan menghadapi lawan yang mengandalkan bola-bola atas. Dengan tinggi hampir 2 meter, Gustavo tentu akan menjadi solusi utama dalam mengantisipasi skema tersebut. Media Vietnam bahkan menulis, jika proses naturalisasi segera selesai dan ia dipanggil ke tim nasional Vietnam, Gustavo akan menjadi tambahan yang berkualitas untuk lini pertahanan. Dalam konteks tim regional seperti Malaysia atau Indonesia yang aktif menaturalisasi penyerang asing berkualitas, Vietnam membutuhkan bek tengah yang bugar seperti Gustavo.
Pernyataan ini jelas sekali menunjukkan bahwa langkah Vietnam bukan hanya sekadar memperkuat tim, tetapi juga sebagai bentuk respons terhadap apa yang dilakukan rival-rival mereka di kawasan. Perbandingan dengan Indonesia dan Malaysia. Nah, ini bagian yang paling menarik, sahabat semua. Media Vietnam dalam laporannya langsung menyanggol Indonesia dan Malaysia. Mereka menilai bahwa Indonesia dan Malaysia selama ini fokus menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan penyerang asing. Indonesia, misalnya, sudah memiliki banyak pemain diaspora Eropa yang kini membela timnas, seperti Jordi Amat, Jay Itzes, Shin Patinama, hingga Rafael Struijk. Bahkan ada beberapa nama lain yang sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda di Piala Dunia ke-2026. Malaysia juga tidak mau ketinggalan. Mereka mendatangkan beberapa pemain asing, termasuk yang punya pengalaman bermain di Eropa, untuk menambah kualitas serangan mereka. Melihat situasi ini, media Vietnam menyatakan bahwa wajar jika Vietnam memilih jalan berbeda. Alih-alih mendatangkan penyerang, mereka ingin memperkuat lini belakang dengan bek asing tangguh. Dengan begitu, mereka bisa menyeimbangkan kekuatan melawan striker-striker berbahaya yang kini dimiliki oleh Indonesia maupun Malaysia. Regulasi FIFA. Sekarang mari kita lihat dari sisi aturan. Menurut regulasi FIFA, seorang pemain asing bisa membela tim nasional baru apabila sudah menetap minimal 5 tahun di negara tersebut. Gustavo sudah berada di Vietnam selama 6 tahun, artinya ia sudah memenuhi semua persyaratan formal. Syarat lain tentu terkait dengan kewarganegaraan. Jika VFF benar-benar serius, maka mereka hanya tinggal menunggu proses administrasi naturalisasi selesai. Dengan begitu, Gustavo bisa segera dipanggil memperkuat timnas Vietnam di ajang resmi, termasuk Piala AFF maupun kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Dampak untuk Vietnam. Jika naturalisasi Gustavo benar-benar terrealisasi, dampaknya tentu cukup signifikan. Vietnam selama ini dikenal sebagai tim dengan kecepatan, pressing tinggi, dan daya juang yang luar biasa. Namun, kelemahan mereka adalah di sektor pertahanan ketika menghadapi bola-bola mati atau striker tinggi besar. Dengan Gustavo, masalah itu bisa teratasi. Ia bisa menjadi palang pintu utama, berduet dengan bek lokal yang lebih cepat, sehingga menciptakan kombinasi ideal. Selain itu, dengan pengalamannya di V-League, ia tidak membutuhkan adaptasi panjang untuk menyatu dengan rekan setimnya. Risiko dan tantangan. Namun sahabat semua, naturalisasi bukan tanpa risiko. Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan oleh VFF. Pertama, Gustavo saat ini sedang dalam masa pemulihan cedera. Jika proses pemulihannya lama, maka naturalisasi bisa jadi hanya membuang waktu dan tenaga. Kedua, meski secara regulasi memenuhi syarat, belum tentu ia langsung cocok dengan sistem permainan timnas Vietnam. Adaptasi di level internasional tentu berbeda dengan level klub. Ketiga, statusnya di klub Danang juga cukup rumit, karena ia sudah didaftarkan sebagai pemain asing. Maka jika ia dinaturalisasi, statusnya di liga domestik tidak bisa langsung berubah dalam musim yang sama. Hal ini bisa jadi hambatan tersendiri. Persaingan baru di Asia Tenggara secara lebih luas. Langkah Vietnam ini menandakan bahwa persaingan di Asia Tenggara semakin ketat. Indonesia, Malaysia, dan Vietnam kini sama-sama menggunakan strategi naturalisasi. Bedanya, fokus mereka berbeda-beda. Indonesia lebih banyak mendatangkan pemain diaspora keturunan, terutama di lini belakang dan lini depan. Malaysia fokus pada penyerang asing untuk menambah ketajaman di lini depan. Vietnam memilih mendatangkan bek asing untuk memperkuat lini pertahanan. Dengan kata lain, kita bisa melihat bahwa ke depannya, pertandingan antar negara di Asia Tenggara tidak lagi sekadar pertarungan pemain lokal, tetapi juga strategi naturalisasi yang berbeda-beda. Dampak untuk Indonesia dan Malaysia. Bagi Indonesia, langkah Vietnam ini jelas harus diwaspadai. Kehadiran bek jangkung seperti Gustavo bisa menyulitkan striker-striker Garuda seperti Rafael Struijk atau Hoki Caraka. Indonesia harus menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi skenario seperti ini. Malaysia pun sama. Jika mereka fokus memperkuat lini depan, sementara Vietnam memperkuat lini belakang, maka pertandingan antara kedua tim bisa menjadi duel klasik antara penyerang asing melawan bek asing.
Nah, sahabat Cek Fakta, itulah tadi pembahasan lengkap soal rencana Vietnam menaturalisasi Gustavo Santos, bek asal Brasil setinggi 195 cm yang sudah 6 tahun berkarir di V-League. Usulan ini datang langsung dari pelatih Kim Sang-sik dan mendapat dukungan media Vietnam, bahkan dengan menyenggol strategi naturalisasi Indonesia dan Malaysia. Apakah langkah ini akan berhasil? Apakah Gustavo bisa benar-benar mengangkat level Vietnam? Dan bagaimana respon Indonesia serta Malaysia menghadapi strategi baru ini? Semua ini tentu akan menjadi babak baru dalam rivalitas sengit Asia Tenggara. Sekarang giliran kalian, sahabat Cek Fakta. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju jika Vietnam menaturalisasi pemain asing seperti Gustavo? Atau kalian merasa ini justru akan menambah panas persaingan regional kita? Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar Cek Fakta bisa terus menghadirkan analisis tajam, fakta menarik, dan berita terbaru seputar sepak bola. Saya pamit undur diri, tetap dukung Garuda, salam olahraga, dan sampai jumpa di konten berikutnya hanya di Cek Fakta.